Assalamualaikum teman-teman. Hai, kembali lagi sama aku Nadia. Sekarang kita bakal kumpul bareng di ngobrol-ngobrol bareng Nadia. Oke, hari ini aku gak sendirian nih teman-teman. Di sini sebelum aku memperkenalkan teman-temanku dulu, kita akan membahas kita akan menyinggung apa sih nanti yang bakal dibahas. Oke, sekarang pasti rame dengan dakwah di era masa sekarang yang dimana dakwah sudah diambil alih ya oleh digital gitu. Jadi kita kalau mau ngaji gitu nggak harus ke kajian, tapi cuma di rumah scroll sambil tiduran aja kita udah ngaji gitu. Oke, hari ini aku mau kenalin teman-teman aku ke kalian, yaitu mereka. Halo. Halo. Ya, mereka ada siapa, boleh nggak sih perkenalkan dulu masing-masing? Nggak boleh lah ya, biar kalian kenal terus nanti minta nomor telepon. Oke, dari sini dulu nih. Boleh dari aku. Halo, perkenalkan aku Nam, temannya Nadia. Halo Nam. Oke, lanjut. Halo guys, aku Jia. Aku temannya Kak Nadia juga. Dan halo, aku Fafa. Of course, aku adalah teman mereka bertiga. Iya, betul Yes, sekali. jadi kita temenan. Oke, next lanjut kita ke pembahasan aja ya teman-teman. Kan kalian tuh dulu pernah kan kecil kalian tuh ngaji di masjid gitu. Pernah. Tek masuk masjid, hafalan sama Ustadz, ustadz, terus minta tanda tangan ustadz. Iya. Nah, tapi sekarang tuh kalian di HP aja tuh udah ada gitu kan, yang ngaji secara langsung instan gitu. Iya. Menurut kalian itu gimana sih perubahan transformasi pengajian di era sekarang, era dulu sama era sekarang gitu? Apakah makin Apa yang memudahkan? memudahkan gitu? Iya, sangat terasa transformasi memudahkan. pas kecil, banyak waktu luang. Jadi bisa nih ke pengajian kan, ketemu ustadz. Udah gede nih, kita harus bisa membagi waktu kan sama pekerjaan lainnya. Makanya dengan adanya konten-konten dakwah ya jadinya Lumayan. lebih gampang, menghemat Memudahkan waktu. kita juga, timeless juga. Iya. Kalau menurut Kak Fafa atau Kak Jia gitu? Iya sama sih, memudahkan juga gitu kan. Karena memang timeless juga ya, kalau semakin dewasa nih semakin sibuk dengan berbagai macam urusan, tugas, project gitu. Jadi kayak ya sekarang adanya konten dakwah tuh bisa yang lebih timeless sambil masak, nyuci piring kah, tapi sambil dengerin. Bener sih, dengan transformasi digital ini tuh gak kerasa semua pekerjaan tuh kayaknya makin banyak gitu kan. Tapi akhirnya juga bisa diefisiensikan sama teknologi. Cuman aku juga agak khawatir sih buat misalnya tempat belajarnya bagi anak-anak usia dini gitu kan. Kalau zaman kita kan ya masih ketemu teman-teman bareng, berangkat bareng gitu. Terus rasanya fun aja gitu karena kita bisa ngerasain atmosfer secara langsung. Tapi kalau sekarang digital bagi anak-anak itu juga sedikit mengkhawatirkan sih. Masih ada yang pengajian TPA gitu anak-anak. Tapi mungkin nggak seseru dulu gak sih kalau digital? Sebenarnya karena kita udah bukan masanya gitu, jadi agak susah. Oke, jadi terasa gitu ya perubahannya sangat-sangat berbeda sekali. Berbeda dan cepat. Oke. Iya, Oke. kerasa banget. Sekarang kan tuh ada tuh yang dinamakan AI ya. Apalagi di sekarang tuh ada yang terkenal namanya VO3 ya teman-teman. Yang di mana Google VO3 itu kan bisa menirukan langsung gitu, kayak Ustadz lagi ceramah. Kata hari ini Ustadz, jika kau lihat seseorang jauh dari Tuhannya, jangan kau ejek. Allah lebih dekat dengan pendosa daripada orang yang sombong. Masya Allah. Atau orang lagi kebakaran atau Sebelum membesar, siap Komandan Men. gitu kan. Nah, kan wah itu sudah sangat
mengerikan sekali ya teman-teman. Bagaimana Takutnya. tanggapan kalian soal VO3 ini gitu? Untuk di lingkup dakwah gitu. Kalau dari aku ya tentunya ada baik sama buruknya, tapi lebih pertama kaget sih ngelihat tiba-tiba AI udah cepet banget perkembangannya, udah bisa niruin layaknya manusia gitu. Walaupun belum sempurna, tapi kita nggak tahu 2 tahun atau 3 tahun ke depan bakal sepersis apa sama manusia ya kan. Ya tapi kita juga nggak bisa nyalahin sepenuhnya sama teknologi kita, karena kalau kita terus menyalahkan, kita yang ketinggalan dan kita yang diperbudak sama AI. Mau nggak mau kita harus berjalan berdampingan dan kita mempelajari AI gitu. Iya benar-benar ya gitu kayak yang kakak bilang tadi, awalnya takut gitu ya kan. Masa kita takut sama teknologi ya? Harus yang buat kita juga lah. manusia. Iya, kita yang mengendalikan dia lah. Bener, jangan sampai malah kita yang dikendalikan. Jadi kita pinter-pinter kita gimana mengendalikan mereka. Hati-hati ya guys. Hati-hati. Oke teman-teman, cukup segitu saja pembahasan kita. So, semoga dari pembahasan teman-teman aku ini bisa membuka pikiran kalian yang asalnya percaya gitu aja sama AI gitu. Langsung, oh ternyata harus dipilih dulu ya yang benar yang mana, yang salah gitu. Oke, makasih kepada teman-temanku Ya makasih juga yang karena sudah dia mau menjadi narasumberku untuk podcast kali ini. ya adalah ininya Di belakang adalah satu. Oke guys, jangan lupa klik tombol subscribe, terus komen dan share. Bye bye. bye bye, assalamualaikum.